Namanya apa istilahnya? Khawarik. Sini kan aku pengen khawarik. Itu kan itu yang dipotong, yang digundulkan. Ini memang gundul, ditarik rambut lagi langsung. Topia, tali topia. Jadi orang Mesir kan kepalanya kan habis hilang rambutnya. Nah gitulah. Wal a'ma, buta, mata buta. Dipanggil si buta dari gua hantu. Wal a'raj, pincang. Itu seperti Abdurrahman al-A'raj. Dipanggil Abdurrahman al-A'raj. Mulai daripada Abu Hurairah. Si pincang. Wal ahwal, mata yang juling. Dipakai si juling. Tahu juling enggak bahasa Malaysia apa? Juling juga. Tahu juling macam mana? Saya tahu tengok juling itu tengok begini, tengok mata kemana orang. Orang kata dari kecilnya kena juling, ni kata dari kecilnya selalu tengok benda ke atas, ke kiri, ke kanan. Jadi itu begini dia. Wal abras, penyakit baros. Wal asbaz, bungkuk. Si bungkuk katanya kan. Banyak orang panggil kalau bungkuk bungkuk katanya. Wal aspar, kuning-kuningan. Wal ahdab, bungkuk sama. Wal asami, tuli. Si tuli, si pekak. Wak pekak katanya kan. Wak pekak. Wal azraq, yang buta. Dia kata ya amu azraq. Wa abtas, si pesek. Punya anak kita nama selalu kita panggil, pesek sini. Kan? Tahu pesek? Pesek itu hidungnya masuk ke dalam. Tidak mancung. Pesek. Apa namanya? Penyek. Yang penyek pesek. Wal astar. Mana astar, kelopak mata tu terbalik. Ada dua makna kalimat astar. Ada yang pertama, ulama mengartikan astar ini adalah kelopak mata yang terbalik. Kelopak mata terbalik gini. Itu astar. Ada pula makna astar ini adalah bibir yang terbelah. Bibir terbelah. Wal athram, gigi yang tercabut. Ini kata sama gigi yang tercabut, sama kita katakan apa? Si ompong. Itu. Si apa? Si ompong. Tahu ompong? Ompong tak ada gigi. Kerompong. Kerompong lah, kerompong Malaysia. Bahasa Indonesia ompong, si ompong. Ompong lain lagi. Wal aqta, si puntung. Puntung kakinya, puntung apanya? Wal zamin. Wal zamin artinya cacat yang berlamaan. Cacat artinya zamin. Wal muq'ad, banyaknya duduk. Ini orang banyak duduk ni. Banyak duduk katanya, pemalas. Wa asalli, orang yang lumpuh. Si lumpuh katanya. Enggak boleh kita sebut si lumpuh. Au kana sifatan li abihi, atau sifat bagi ayahnya. Au li ummihi, atau ibunya. Au ghairu dzalika mimma yakrahuhu, atau selain yang demikian daripada apa yang dia tidak suka. Tak boleh kita memanggil orang yang memang dia tidak suka. Wa tabaqqa ala jawazi dzikrihi bidzalika ala jihati ta'rif liman la ya'rifuhu illa bidzalika, dan ittifaqlah atas bolehnya menyebutkan demikian itu atas jalan untuk mengenalkan bagi orang yang enggak tahu kecuali dengan demikian. Contohnya kan, nama situ siapa, ada situ namanya banyak situ si Mutakin. Ada 4 orang Mutakin. Di mana katanya? Dibeli di rumah si Mutakin. Mutakin yang mana katanya? Orang 4 orang, 3 orang tu Mutakin, mana kenal kita? Mutakin yang pencang. Itu boleh. Karena kalau enggak begitu enggak akan kenal dia. Itu boleh kita buat begitu. Tapi kalau kita katakan Mutakin pencang langsung begitu tak boleh. Untuk mengenalkan untuk mengenalkan apa? Orang tersebut. Capek. Kata dia, siapa tu? Namanya siapa? Syafiq. Syafiq yang mana ni? Ada Syafiq banyak ni. Ada yang Syafiq Tegar, agak-agak lembut-lembut katanya. Syafiq yang ni kita bakar je katanya.
Oh, dia kata, ni Syafiq yang kita bakar je lah. Kata dia. Bakar. Ah, Bakar. itu kita bakar tu perak no. Wa dalailu kullu ma dzakartu kathiratun masyhuratun hadatuha ikhtisaran wa istighna'an bi syuhratiha. Dan dari tiap-tiap apa yang aku sebutkan ini banyak sekali dan masyhur. Aku buang akannya untuk meringkaskan wa istighna'an bi syuhratiha dan memadai dengan masyhurnya. Bab jawazi wa istihbabil laqab alladhi yuhibbuhu sahibuhu. Bab sunnahnya atau bolehnya dan sunnahnya menggunakan lakab yang orang itu suka. Dulu pada zaman Mamalik, ni setelah jatuhnya Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi dipegang oleh Mamalik. Jadi itu paling banyak gunakan lakab, Rukunuddin, Zakiyuddin, Alamuddin. Ini pakai din tu semuanya tu lakab tu. Mamin dalika Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian daripada yang disebutkan lakabnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ismu Abdullah bin. Di sini sebutkan. Siapa namanya? Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin. Ayahnya namanya siapa? Uthman. Tapi selalu kita kata apa? Abu Bakar. Semalam saya kata Abu Quhafah. Semalam saya katakan anaknya Abu Bakar siapa? Muhammad. Abdurrahman. Itu sahabat. Anak Abdurrahman siapa yang sahabat kemarin saya kata? Muhammad. 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 Betul ke tu? Yang cucu Abu Bakar masuk Islam, tergolong bagian daripada sahabat. Anaknya Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman. Masuk Islam juga. Datuk daripada Abu Bakar pun, ayah daripada Abu Bakar pun masuk Islam juga. Jadi berturut-turut mereka. Laqab daripada Abu Bakar ni adalah Atiqun. Hadha wa sahih alladhi alaihi jamaahirul ulama min al-muhadditsin wa ahli siyari wa tawarikh wa ghairihim. Dan inilah pendapat yang paling sahih yang dipegang oleh para jamhur ulama daripada muhadditsin dan ahli sirah. Ahli sirah dan tarikh dan selain mereka. Waqila ismu Atiq, sebagian mengatakan namanya Atiq bukan namanya Abdullah. Hakahul Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir fi kitab Al-Atrab, telah menceritakan ni katanya Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir, seorang ulama besar. Ya. Dia punya Tarikh Damsyik, itu besar sekali itu Tarikh Damsyik itu. Harganya mungkin 3.000 genih. 3.000 genih atau 4.000 genih harganya. Panjang, pernah kami bawa dulu ke Mekah. Mau dibawa kepada Syekh, seorang Syekh besar daripada Pakistan, guru saya Syekh Khalid Al-Husain. Sekitar berapa jilid? 50 jilid lebih. Tarikh Damsyik. Ba'da Tarikh Baghdad, dikarang oleh Al-Hafiz Al-Baghdadi, itu sudah besar. Tambah lagi Tarikh Damsyik. Mereka semua ceritakan Tarikh Damsyik, Tarikh apa Baghdad. Kita tak ada pernah tarikh Malaysia, tarikh Indonesia. Sejarah. Hikayat Rom, faham maksud? Sebab dalam kitab itu sebutkannya siapa aja ulama yang turun ke kampung mereka. Siapa ulama yang turun ke Damsyik. Coba bayangkan antum, ada orang Malaysia yang buat. Siapa saja ulama yang turun ke Malaysia. Siapa ulama di Malaysia dan siapa ulama yang turun ke Malaysia. Dibuatkan, tapi ulama yang ahli riwayat. Sebab dalam kitab Tarikh Damsyik tu dan Tarikh Baghdad itu diceritakan situ, ya, semua ulama-ulama yang punya riwayat. Malaysia kecil, enggak besar mana. Jadi mudah saja mengetahui siapa ulama yang datang ke Malaysia. Dituliskan terjemah dia, kemudian riwayat dia. Kalau enggak ada orang Malaysia buat begitu, saya nak buat begitu, InsyaAllah. Tak kena Malaysia, tak mengenai Malaysia, saya buatkan riwayat gitu. Yang penting Malaysia. Man nazala ila Malaysia, al-ulama alladhi nazala ila Malaysia. Siapa riwayatkan. Itu saya buatkan. Seperti Syekh Usamah suruh saya untuk buat Asanidul Jawiyin. Begitu juga saya harapkan ada orang Malaysia yang buat seperti itu. Tarikh Malaysia, siapa-siapa ulama yang turun situ. Ulama-ulama besar Malaysia banyak sekali. Dengan syarat orang itu mengihtimam dengan ilmu sanad. Orang Malaysia tersebut mesti ihtimam dengan ilmu sanad. Diharapkan kawan-kawan kita yang ikut pengajian itu punya ihtimam benda tersebut.
Washabul awal, yang benarnya itu yang pertama. Siapa namanya? Abdullah bin Uthman. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah. Ayahnya siapa? Oh, Uthman. Wattabaqal ulama wala annahu laqabun khairin. Ulama berittifaq tentang laqab itu adalah laqab yang khair, yang baik. Wa ikhtalafu fi sababi tasmiyati atiqan, dan berbeda pendapat mereka sebab kenapa dianya itu dilakabkan dengan Atiq. Abu Bakar dilakab dengan Atiq, tapi kenapa dilakabkan dengan Atiq? Beda ulama pendapatnya. Farawaina an Aisyah radhiyallahu anha an min aujahin, dan diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah daripada berbagai macam wajah, dari berbagai macam jalan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar atiqullahi minan nar. Abu Bakar ini adalah orang yang dilepaskan oleh Allah SWT daripada adab neraka. Amin yauma idzin sumiya atiqan, maka daripada sejak itu dinamakan dia dengan Atiq. Wa qala Mus'ab ibn Zubair wa ghairuhu min ahli nasab, berkatalah Mus'ab bin Zubair dan selain daripada ahli nasab, sumiya atiqan, dinamakan dengan Atiq li'annahu lam yakun fi nasabihi syai'un yu'abu bihi, sesungguhnya tidak ada dari nasabnya sesuatu yang diaibkan dengannya. Wa qila ghairu dzalika wallahu a'lam, dikatakan bukan seperti itu ya wallahu a'lam. Wa min dzalika, dan sebagian daripadanya adalah Abu Turab. Abu Turab ni walaupun pakai Abu itu kan kunyah dia, tapi laqab dia Abu Turab. Laqabun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laqab bagi Imam Ali. Wa kunyatu Abul Hasan, dan kunyahnya adalah Abul Hasan, kerana Al Hasan ini adalah apa? Anak yang pertama, makanya Imam Ali dinamakan Abu Kunyah dengan Abu Al Hasan. Thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadahu na'iman fil masjid wa alaihi turab. Dan sahih dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati dia dalam keadaan tidur di masjid, dan di atas tubuhnya itu ada tanah. Jadi Sayyidina Imam Ali ketika marah dia dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, maka dia keluar dari rumah, kemudian dianya itu tidur di masjid. Tengok, masjid zaman Rasulullah SAW itu masih apa? Dalam keadaan tanah. Sebab itulah kadang-kadang Rasulullah SAW pakai apa? Selipar. Sudah? Ada puak-puak Wahabi sekarang yang kata ada hadis sahih tentang masalah pakai selipar. Mereka pun gunakan selipar lah. Ikut hadis sahih. Jadi mereka tidak tahu mengetahui bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana keadaan masjid. Jadi Imam Ali tidur di mana? Di lantai masjid, yang masjid tersebut masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan tanah. Ya. Sebab itulah kalau Jumat di Madinatul Munawwarah, kalau dia hari Jumat terjadi hujan, tidak ada salat Jumat. Sebab lantainya tanah. Jadi akan terlalu becek, ya. Akan terlalu becek atau berlumpur masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi di Malaysia, semua orang punya kijang, semua orang punya kancil, semua orang punya proton. Dia kata dalam hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah SAW tidak laksanakan salat Jumat disebabkan apa? Hujan. Ini hujan, jadi tak perlu salat hujan. Hujan tak perlu salat, dia kata. Ini orang tidak mengetahui keadaan pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah masjidnya itu apa? Lantainya tanah. Sebab itulah kalau kita tengok seorang laki-laki Al-A'rabi kencing, ya, di masjid. Kemudian Rasulullah kata apa? Siramkan dengan air. Siramkan dengan apa? Air. Itu siraman kepada air kencingnya itu memang akan masuk ke dalam tanah. Ya kan? Tapi coba kalau sekali pada zaman sekarang semua masjid bertehel. Tehel, marmar. Itu pasal kita siram keseluruhannya kan? Betul enggak? Enggak boleh antum cuma diisap-isap aja begitu, dilap-lap seperti itu. Enggak boleh. Sebab mau mengeluarkan bekas air najis tersebut kepada luar masjid itu juga memerlukan waktu. Sudah? Jadi jangan kita tak tahu keadaan lah. Ada orang fatwa begitu, ini hujan nih. Jadi Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan tak pergi kita ke masjid, Rasulullah SAW kata hujan. Demikian juga tentang masalah jamak solat ketika waktu tidak terjadinya musafir. Rasulullah SAW menjamak solat ketika waktu terjadi hujan. Itu kenapa terjadinya hujan itu Rasulullah laksanakan jamak?
Sebab permasalahannya masjid mereka tu kalau solat mereka nanti itu semuanya di tanah. Semua akan dibecek. Nah, kalau macam kita ini mau kita jamakkan, macam mana kita di sekarang solat maghrib dalam masjid. Tiba-tiba hujan lebat, mau kita jamakkan. Masjid kita tak akan turun hujan, tak akan bocor. Kenapa? Terbuat daripada semen yang kuat, kan begitu. Ini tidak ada alasan untuk menjamak. Zaman sekarang tidak ada alasan untuk menjamak kalau tidak ada terjadinya musafir atau tidak ada benda-benda yang lain selain daripada itu. Ya. Yang disebutkan oleh kita ulama Syafi'iyah. Sebab ada sebagian orang sekarang buat Wahabi kata boleh jamak kalau sekiranya hujan saja. Begitu. Mereka tak tahu keadaan tersebut. Falazimahu hadzal laqabul hasanul jami', maka melazimkan dia ini laqab yang baik dan indah. Berkata apa? Kum Aba Turab, berdirilah kamu Abu Turab, kata Rasulullah. Kum Aba Turab, berdirilah kamu wahai Abu Turab. Jadi ditanyakan Rasulullah datang kepada Sayyidah Fatimah. Mana Ali, kata Rasulullah. Ali itu keluar dari rumah itu mungkin di masjid lagi tidur, kena marah. Jadi Imam Ali kalau dia marah enggak berani memarahkan Sayyidah Fatimah. Siapa memarahkan Sayyidah Fatimah maka akan dapat murka Rasulullah. Siapa yang mendapatkan kemurkaan Imam Sayyidah Fatimah maka dia akan dapatkan kemurkaan Rasulullah. Siapa yang mendapatkan kemurkaan Rasulullah maka dia. Jadi enggak sembarangan yang mengawinkan Sayyidah Fatimah ini pun orang yang pilihan. Yang mau mengawinkan Sayyidah Fatimah orang pilihan. Sebelum mau dikawinkan Sayyidah Fatimah banyak orang yang meminta. Iya kan? Apa dia kata ni Rasulullah, dia kata ni Fatimah ini hanya khusus untuk Ali saja. Tengok. Imam Ali pun tidak boleh dia nak buat sakit hati kepada Fatimah. Kata Rasulullah, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daging daripada aku. Waman adzah faqad adzani, siapa yang menyakiti dia maka dia menyakiti. Suatu ketika Imam Ali mau kawin dengan perempuan yang lain pada masa hidupnya Sayyidah Fatimah. Mau kawin dengan siapa? Mau kawin dengan kalau nggak salah anaknya Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW sangat marah sekali kepada Imam Ali, sehingga Imam Ali tak jadi kawin. Bila Imam Ali kawin kedua kalinya setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Sayyidah Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Anta awwalu usrati luhukum bi, katanya. Kata Rasulullah, kamu adalah keluarga yang pertama kali yang mengikuti saya setelah kematian saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal maka meninggallah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu bangganya Sayyidina Ali dilakabkan oleh Rasulullah dengan Abu Turab. Begitu bangganya beliau sehingga ada orang-orang yang Bani Umayyah yang mencerca Abu Turab ini menghancurkan atau ingin menjatuhkan nama Imam Ali. Datang seorang sahabat mengatakan, tahukah kamu kenapa dikatakan Abu Turab? Abu Turab itu adalah satu lakab yang Rasulullah sebutkan dan Rasulullah berikan kepada Imam Ali, sehingga Imam Ali sangat merasa gah, merasa besar dengan panggilan Abu Turab, sehingga orang yang ingin jatuhkan itu ini apa? Menjadi malu. Sebab dalam masa Imam Ali terbagi dua bahagian orang yang dipitnah. Yang pertama bahagian Syiah. Bahagian Syiah adalah bahagian orang-orang yang terlampau sekali memuji-muji Imam Ali sampai keluar pada tempat kedudukannya seorang manusia yang biasa, atau seorang manusia yang Allah SWT muliakan daripada kedudukan wali Allah SWT. Sebab mereka jadikan Imam Ali itu adalah orang yang seperti Nabi. Itu salah. Yang kedua, golongan daripada Nawasib. Golongan Nawasib ini adalah golongan orang yang membenci Imam Ali. Golongan daripada terbitnya Bani Umayyah yang benci sekali dengan Imam Ali, yang mereka kata semestinya kita cerca dan kita caci Imam Ali ini di mana? Di mimbar-mimbar. Dia ada dua bagian orang yang tertipu daya dan terfitnah oleh Imam Ali. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam yang terfitnah. Banyak orang mengatakan dia itu adalah sebagai anak Tuhan. Imam Ali demikian juga difitnah. Jadi orang-orang yang ada sebagiannya Syiah terlampau mencintai, ada pula orang yang membenci Imam Ali. Yang baik adalah kita suka dengan Imam Ali, suka sayang dengan Imam Ali, yang wajib kita ihtiramkan, tapi tidak lebih daripada kedudukannya sebagai khalifah, sebagai waliullah. Bukan dia itu maksum tapi mahfuz. Sudah? Demikian juga kita tidak membencinya. Membencinya itu adalah golongan daripada orang munafik. Membencinya itu golongan orang yang munafik.
Rawaina hadza fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah riwayatkan ini katanya dalam Sahih Bukhari Muslim an Sahl bin Sa'din dari Sahl bin Sa'ad qala Sahlun wa kanat ahabba asma'i aliyin ilaihi, dan ini adalah nama yang paling Imam Ali suka sekali. Wa in kana la yafrahu ayyuda biha, jikalau dia pun yang paling senang sekali dipanggil dengannya. Jadi Imam Ali sangat senang sekali panggilan Abu Turab. Hadza lafdhu riwayat al-Bukhari, ini lapas daripada riwayat Imam Bukhari. Wa min dzalika dzul yadaini, demikian juga dengan dzul yadaini. Orangnya ceritanya panjang tangannya nih, dzul yadaini. Hadisnya dalam Sahih Bukhari tentang masalah Rasulullah SAW salat. Rasulullah SAW salat itu kurang rakaatnya. Jadi datang dzul yadaini. Menegur, ya Rasulullah, apakah kamu qasar salat atau kamu terlupa? Rasulullah kata, aku tak qasar salat dan aku tak terlupa, kata Rasulullah. Tapi kamu salat sekian, ya Rasulullah, katanya. Nanti Rasulullah tanya kepada Abu Bakar dan Umar, memang betul kayak dikatakan oleh dzul yadaini. Itu. Wa ismuhu al-khirbaq, namanya ada khirbaq bi kasril kha wal al-mu'jamah, dengan dikasrahkan kha yang bertitik, wa bil ba'i al-muwahhadah, dengan huruf ba yang dan itu bertitik satu, wa akhiruhu qafun, dan akhirnya huruf qaf, ya. Kana fi yadayhi tulun, dia itu memiliki tangan yang panjang. Karena dia punya tangan panjang, maka dzul yadaini, orang yang memiliki tangan. Nah, Thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'uhu dzal yadaini. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW memanggil dia dengan dzal yadaini. Apil Bukhari fi hadzal lafzi fi awail kitab al-birr wasilah, dan diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini pada awal kitab al-birr wasilah. Dalam satu lain dikatakan bagaimana? Apakah benar yang dikatakan oleh dzal yadaini? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhu. Babu jawazil kuna wa istihbabil mukhatabati ahli fadli biha. Bab bolehnya menggunakan kunyah dan disunahkannya memanggil orang yang mulia itu dengannya. Jadi kita jangan panggil nama orang tersebut, tapi kita panggil kunyahnya atau lakop dia yang mulia. Hadzal babu ashharu min an nadhkura fihi syai'an manqulan. Dan ini bab yang paling masyhur sebagaimana daripada apa yang disebutkan padanya, sesuatu yang telah dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dalalahu yastariku fiha al-khawas wal 'awam. Karena dalil-dalilnya itu bercampur dengan yang khusus dan orang yang umum. Wal adabu ay khataba ahlul fadli wa man qarabahum bil kunyah, dan adab untuk memanggil orang-orang yang memiliki kemuliaan, wa man qarabahum bil kunyah, dan orang-orang yang mendekatkan dengannya dengan kunyah. Jadi kalau ulama-ulama kita mesti panggil dia dengan kunyah mereka atau dengan gelaran mereka. Yang profesor, yang doktor, kita panggil doktor, kita panggil profesor, kita panggil syekh, kita panggil ustaz, kita panggil doktor, ya. Kalau dia tabib, kita panggil tabib. Sudah. Kalau dia insinyur, engineering, kita panggil apa? Kalau dia engineering, keluar engineering, kita panggil apa? Hah? Insinyur. Indonesia kata insinyur bolan gitu. Kalau di sini muhandis, bahas muhandis katanya. Hah? Engineering ya. Kalau dia ini bidan, panggil bidan, dah. Kalau dia tukang gali kuburan, Undertaker. panggil pakcik lah dia. Kalau anak muda lagi tukang gali kuburan, panggil apa? Panggil aja nama dengan banyak ustaz ke apa tukang gali kuburan katanya. Wa kadza in kataba ilaihi risalatan. Demikian juga jikalau dia ingin tuliskan kepadanya satu surat. Sekarang ini sudah enggak ada lagi pakai surat-suratan. Facebook sudah ada udah. Kalau memang pakai Facebook juga pasti assalamualaikum kepada Syekh Kabir gitu. Fadilatul Maulana Syekh. Atau doktor, kepada insinyur ini, kepada bapak ini, kepada yang dihormati, datuk. Itu datuk itu juga perlu juga kalau ini. Sunnah hukumnya kita buat begitu. Sebab itulah kita Islam memiliki adab. Islam memiliki adab. Kita junjung adab Islam itu lebih bagus. Wa kada in rawa anhu riwayatan, demikian juga jikalau sekiranya dia meriwayatkan daripada satu riwayat. Maksudnya apa? Kamu sekarang meriwayatkan daripada seorang syekh, maka
Contoh saya kata riwayat daripada saya Usamah, haddatsani bihi syekhuna al-alim al-allamah al-muhaddits Usamah bin Said bin Mahmud al-Azhari. Begitu saya kata. Kalau umpamanya saya katakan kepada syekh saya riwayatkan haddatsani syekhi al-alim al-allamah al-muhaddits al-muhaqqiq al-mutafannin Mahmud Sa'id Mamduh al-Qahiri. Itu semuanya ada ihtiram. Ihtiram itu disunatkan, dapat pahala kamu. Jangan gara-gara kamu benci dengan guru kenali Asy'ariyah apa semuanya kata tidak menyampaikan kepada saya fulan saja kata gitu. Muhammad, enggak boleh. Sebutkan nama apanya, laqab dia, gelaran dia. Demikianlah, apalagi kita kata menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita panggil dengan Nabi atau mesti kita panggil Sayyiduna. Jangan sebutkan Muhammad saja, panggil Sayyiduna. Fayuqal, maka kata haddatsana syekhu atau al-imamu Abu Fulan bin Fulan. Tengok, haddatsana al-imamu al-karim, haddatsana imamu Syekhul Islam al-faqih al-usuli al-mutafannin Ali Jum'ah Az-Zahari. Itulah ihtiram kepada beliau. Dah. Wa ma asbahu, sebagaimana yang seumpamanya. Wala adabu alla yuzkar rajulu kunyatahu fi kitabihi wala fi ghairihi. Dan adabnya taklah menyebutkan seseorang kunyahnya pada kitabnya atau pada selainnya. Enggak perlu dibuatkan kunyahnya itu pada tempat yang lain. Illa alla yu'rafa illa bi kunyatihi, kecuali jika sekiranya tidaklah dikenal kecuali dengan apa? Kunyahnya. Contohnya lah. Kamu siapa ya? Iya, saya ini Syekh Kabir Al-Alim Al-Alama Muhammad gitu. Enggak boleh. Nah, maksud di sini kunyah bukannya pakai abu-abu gitu. Katanya itu muhaddits kan atau syekh. Masmukum ismi Muhammad, ismi al-muhaddits kabir, muhaddits Malaysia Muhammad Fakhrul Razi umpamanya. Enggak boleh buat seperti itu. Tidak boleh buat seperti itu. Jadi kalau sekiranya, coba kita lihat, kadang-kadang ada orang yang kita sebutkan namanya enggak kenal dia. Contoh kan kadang-kadang Syekh Dr. Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia selalu telepon saya. Kadang-kadang dia telepon itu pakai telepon yang macam-macam, yang kita enggak kenal. Dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia kata. Itu menunjukkan ketawadukan seorang ulama. Aku Razi baru jadi ini. Man antum? Oh, ana Syekh Kabir Muhammad Fakhrul Razi. Saya selalu ditelepon saya Muhammad Mahmud Abu Hashim begitu. Pernah saya juga ditelepon oleh Syekh Usamah. Anak Usamah bin Said. Saya tadi terkejut lah, ya. Yang telepon itu orang besar. Jadi mereka ketika waktu sebutkan itu kadang-kadang kita enggak percaya betulkah. Sebabnya awal-awal kita enggak tahu, tapi setelah kita ya mungkin suaranya begitu. Ya. Sebab mereka tak buatkan gelaran di belakang di depannya. Kebanyakan ulama begitu. Begitu. Ditanya, Assalamualaikum salam. Saya telepon punya Salahuddin, ini saya Ustaz Husni. Mana Ustaz tu? Depan Ustaz. Tidak ada kita rasa tawaduk. Salahuddin, ya, saya ini Husni Ginting. Enggak ada kata begitu langsung. Saya ini Ustaz. Nama Ustaz tu pun sudah naik tu. Saya ni Syekh. Tengok, kita ada rasa kita ketawadukan. Coba bayangkan tu macam Syekh kita. Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia kata apa? Ana Muhammad Mahmud Abu Hashim. Coba bayangkan. Dikata sini makruh, bila adab tidak sebutkan apa nama dia. Kecuali kalau memang orang tu tak kenal. Contohnya, saya Muhammad Husni. Saya selalu begitu. Pernah saya telepon orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.